Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam pemeriksaan glukosa darah. Oke, kita lanjut aja ke slide pertama, yaitu pemeriksaan glukosa darah itu bisa menggunakan sampel yang berupa plasma, serum, ataupun whole blood. Itu dalam pemeriksaan semuanya ya, darah tanpa harus dipisahkan. Dan darah itu bisa berupa darah yang dari kapiler maupun vena dan juga arteri, jadi bisa dipakai semua ya. Biasanya kalau misalkan arteri saja itu digunakan pemeriksaan khusus untuk blood gas, tapi kalau misalkan untuk pemeriksaan glukosa darah bisa digunakan semua ya, semua darah. Jadi ada yang bisa menggunakan plasma, serum, whole blood, kemudian darahnya bisa diambil dari kapiler, vena, maupun arteri. Nah, yang paling sering digunakan adalah dengan menggunakan enzimatik glukosa oksidase atau GOD-PAP. Sebenarnya ada beberapa pemeriksaan lagi seperti alat stik gula darah dan lain sebagainya. Tetapi di sini saya akan membahas terlebih dahulu metode enzimatik yang menggunakan oksidasi glukosa ya. Jadi prinsipnya itu menggunakan oksidasi glukosa, yaitu GOD-PAP ya, enzymatic photometric test dengan menggunakan alat fotometer, dengan prinsipnya yaitu penentuan glukosa itu karena terjadi oksidasi dulu oleh enzimatik ya, berdasarkan proses enzimatik yaitu enzimnya yang diubah menjadi glukosa oksidase. Nah, setelah teroksidasi ya, kemudian akan diwarnai. Jadi oksidasi dari glukosa yang ada di dalam serum atau plasma atau darah itu akan dioksidasi. Setelah oksidasi, pemecahannya glukosa oksidasi tadi akan diwarnai oleh kuonoinein yang berasal dari turunan senyawa 4-aminotiprin dan fenol dengan bantuan hidrogen peroksidase sebagai katalis peroksidase. Jadi ada dua tahap ya. Jadi pertama, glukosa itu akan dipecah atau diubah menjadi peroksidase ya istilahnya, dengan enzim glukosa oksidase. Kemudian peroksidase tersebut dipecah lagi untuk dengan enzim peroksidase tentunya, yaitu hidrogen peroksidase, untuk bisa diwarnai. Jadi warnanya akan mengikat hasil oksidasi glukosa tadi, sehingga yang diukur dalam fotometer tersebut adalah hasil oksidasi pada glukosa serum penderita yang sudah diwarnai. Jadi untuk fotometer ini sangat spesifik, yang diukur adalah khusus untuk glukosa, karena turunan senyawa 4-aminotiprin ini, yaitu dengan quinonimin tadi, hanya mengikat peroksidase dari glukosa tadi ya, dan peroksidasi glukosa itu harus dipecah dulu menggunakan enzim peroksidase, yaitu hidrogen peroksidase, agar bisa mengikat si zat pewarna tersebut. Nah, di sini prinsipnya itu ternyata yang saya cari ini berdasarkan sintesis semua ya, tapi prinsipnya seperti ini. Prinsipnya adalah pemecahan
oksidase glukosa tadi, setelah itu diwarnai, kemudian setelah terwarna akan terbaca oleh sinar yang ada di fotometer ya. Nah ini glukosa yang ada di dalam tubuh itu harus dipecah menjadi peroksidase glukonat dan H2O2. Ini merupakan peroksidase. Kemudian hasil pemecahan ini akan diwarnai oleh pewarna ini, ya kan. Kemudian setelah diwarnai harus ditambah juga dengan enzim peroksidase agar terbentuk ikatan seperti ini. Ya, di sini ada tambahan enzim juga ya. Jadi di dalam reagen pewarna itu sudah ada kandungan ini dan enzim peroksidasenya. Di sini juga harus ditambah enzim glukosa oksidase dulu agar dipecah menjadi gula peroksidase ini ya. Paham ya? Di sini ada 2 tahap dulu. Glukosa dalam serum penderita itu akan dipecah menjadi peroksidase dengan bantuan glukosa oksidase. Kemudian setelah menjadi gula peroksidase akan diwarnai dan juga ditambah dengan enzim peroksidase yang akan bisa membentuk sebuah ikatan warna ya. Jadi gulanya tersebut akan diikat oleh pewarna sintetis ya yang sudah dibuat oleh pabrik. Jadi begitu prinsipnya. Secara sintetis yang pewarna ini sudah ditentukan oleh dari pabriknya. Kemudian prosedurnya ini secara umum banget ya, secara umum karena setiap pemeriksaan di fotometer itu tergantung reagennya dan bagaimana pabrik itu membuat standar-standarnya, sehingga kalian harus menyesuaikan dengan petunjuk dari kit ya, reagen kitnya tersebut. Nah, yang di sini secara umum itu prosedur yang untuk enzymatic methods ini yaitu pertama belangko reagen itu diukur. Jadi membutuhkan belangko dulu ya. Belangko untuk melihat apakah si reagen tersebut memang bisa dibaca secara blank di fotometer tersebut ya, untuk melihat apakah reagen tersebut masih bisa digunakan atau tidak. Kemudian dibuatlah larutan standar ya. Larutan standar itu digunakan untuk perbandingan antara nanti sampel dengan juga standar ini biasanya merupakan positif ya, yang untuk membandingkan positif glukosa yang ada di reagen tersebut kemudian akan berubah menjadi merah keunguan. Nah, ini standarnya adalah merah keunguan. Kemudian larutan tersebut diinkubasi selama 20 sampai 25 menit 20 sampai 25 derajat Celcius di sini selama 10 menit. Jadi membutuhkan inkubasi dulu ya untuk menunggu perubahan dari zat-zat tersebut agar menjadi merah keunguan. Jadi di sini sudah ditentukan zat-zat tersebut akan berubah atau terdegradasi secara optimal pada suhu 20 sampai 25 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian barulah diukur absorbansinya. Jadi di sini prinsipnya menggunakan metode GODPAP ini yaitu ada belangko, standar dan juga inkubasi. Kemudian ya setelah itu percobaan dilakukan selama 60 menit. Kemudian dibuat larutan sampel. Nah, di sini larutan sampel itu hampir sama dengan standar ya. Jadi ada serum sampel ditambah dengan reagen. Setelah itu juga diinkubasi sama dengan standar, kemudian
dilakukan absorbansinya. Setelah itu dilakukan selama 60 menit ya, tidak boleh lebih dari 60 menit karena nanti akan terjadi degradasi yang lebih banyak lagi sehingga akan menimbulkan false negatif. Di sini memang ketentuannya boleh dikerjakan itu selama tidak boleh lebih dari 60 menit. Nah, metode pemeriksaan selain dengan menggunakan photometer tadi juga ada menggunakan point of care testing atau POCT gitu kan. Di sini juga bisa dengan menggunakan alat tersebut, menggunakan well blood ya, tes stick yang pakai alat yang biasa digunakan untuk mandiri yang bisa diperjualbelikan itu pakai ini ya, point of care testing. Nah, di sini tetapi ketentuan pemeriksaan gula darah itu hampir sama semuanya ya. Jadi meskipun pakai enzimatik di photometer dan juga POCT, di sini ketentuannya adalah seperti berikut ini. Jadi untuk menentukan standar dari glukosa darah dalam di suatu pasien atau penderita, atau bisa dikatakan standar dari untuk menentukan glukosa tersebut itu ada tiga ya. Ada random atau acak, kemudian gula darah puasa, dan gula darah 2 jam PP ya. Jadi penderita yang baru memeriksakan gula darahnya itu pakai pertama menggunakan random acak gitu ya. Kalau acak tidak boleh lebih dari 200 mg gitu. Soalnya kemarin sudah pernah dijelaskan pada metabolisme karbohidrat itu kalau setelah makan itu pasti karbohidrat yang dihasilkan di dalam tubuh akan lebih tinggi ya kan, karena baru saja diisi dengan gula dan di dalam tubuh masih baru akan diproses menjadi metabolisme sehingga tinggi. Kemudian untuk menentukan gula yang ada dalam tubuh yang sebenarnya itu kan berapa sih gula dalam darah yang sudah tersimpan dalam darah, itu pasien harus melakukan puasa selama 8 sampai 10 jam ya, minimal 8 sampai 10 jam. Itu karena di situ sudah akan kita ketahui gula yang tersimpan di dalam darah atau di dalam jaringan kita. Nah, ketika puasa itu normalnya 110 sampai 126 ya miligram, ini dalam persen ya, miligram persen, atau tidak boleh lebih dari 126 miligram persen atau miligram per dl di sini. Kemudian setelah puasa si pasien itu harus disuruh langsung makan ya, langsung makan setelah puasa 8-10 jam. Setelah diukur harus makan, setelah makan 2 jam kemudian kembali lagi dan diukur lagi darahnya untuk menentukan apakah tetap tinggi atau sudah mulai standar gitu. Nah, untuk menentukan hiperglikemia itu ya ini 3 kriteria, ada gula darah sewaktu, puasa, dan 2 jam PP. Tapi yang lebih spesifik itu gula darah puasa dan gula darah 2 jam PP ya. Jadi ini yang menentukan indikasi diabetes mellitus ataupun tidak ya. Kalau misalkan tinggi itu bisa dinyatakan gejala diabetes mellitus. Kalau tinggi terus ya selama lama, dalam jangka waktu yang lama tetap tinggi, itu bisa merupakan diabetes mellitus yang kronis gitu. Sehingga kalian bisa nantinya akan memprediksi atau menganalisa bagaimana kondisi pasien untuk
uh, dalam dalam glukosa ya, dalam pemeriksaan glukosa tersebut. Nah, ini dari Parkeni ini juga ada target glukosa ya. Di sini standar-standarnya. Jadi kalau menggunakan Parkeni ini, kalau secara umum tadi yang dari slide sebelumnya ya, yang secara umum menurut WHO, tapi kalau di sini juga hampir sama. Di sini glukosa darah puasanya harus kalau bisa kurang dari 95 mg per dl. Di sini ada gula darah 1 jam postprandial kapiler. Nah, ini puasa tidak ada asupan sama sekali ya, 8 sampai 10 jam pada malam hari. Biasanya diminta kalau untuk pemeriksaan lebih enaknya itu pagi, karena malamnya biar tidur dan tidak makan sama sekali. Kalau minum seperti apa? Kalau minum ada yang katakan boleh, ada juga kalau bisa tidak. Tapi kalau menurut saya, kalau hanya minum saja, minumnya adalah minum air putih, bukan minum yang mengandung glukosa, sih tidak apa-apa ya. Untuk yang penting tidak mengkonsumsi yang ada kandungan glukosanya. Kalau lemak juga tidak boleh juga ya, karena lemak juga bisa disimpan dalam bentuk glikogen. Glikogen akan dipecah juga menjadi glikoneogenesis glukosa lagi, sehingga tidak boleh makan lemak juga gitu. Kalau mau pemeriksaan glukosa ya benar-benar tidak makan ya, tidak makan berat juga. Nah, di sini dalam reaksi kimia yang diukur dengan fotometer itu ada 3. Ini saya masukkan juga, ini buat tambahan aja. Kalau di fotometer itu ada 3 cara pengukuran ya, ada endpoint, 2 point, dan red. Maksudnya cara pengukuran di sini gimana sih cara dan kriteria pengukurannya di fotometer itu sangat bervariasi ya. Yang pertama di sini ada endpoint, itu berdasarkan kolorimetrik atau warna yang diserap. Nah, di sini pemeriksaannya ada glukosa, asam urat, total protein, albumin, kolesterol, dan trigliserida. Maksudnya endpoint di sini ciri-cirinya endpoint, hasil pemeriksaan itu yang ditulis adalah yang terakhir, hasil akhirnya ya. Jadi, tapi hasil tersebut harus melalui proses itu tadi, ada ciri-cirinya, ada blanko, ada standar, dan ada inkubasi. Baru setelah proses tersebut dibaca pada akhir ya, akhir proses. Kalau 2 point itu ada urea dan kreatinin, biasanya ada 2 kali pembacaan dan diukur selisihnya, seperti itu kalau 2 point. Kemudian kalau rata-rata atau kinetik ya, juga pakai enzimatik juga. Ini pengukurannya itu lebih dari 1 kali, kemudian diambil dengan rata-ratanya. Seperti itu. Jadi pemeriksaan SGOT, SGPT, kemudian CKMB, gamma GT, dan lain sebagainya. Mungkin yang sudah pernah melakukan pemeriksaan ini lebih tahu ya. Nah, pemeriksaan gula darah itu juga ada yang menggunakan oral glucose tolerance test atau tes toleransi gula darah. Di sini tes tersebut dikerjakan untuk penderita yang hasil gulanya batas normalnya terlalu tinggi ataupun sedikit meningkat. Jadi ada indikasi ini kok agak mencurigakan di tes enzimatik. Seharusnya ini tinggi tapi kok cuma sedikit meningkatnya gitu. Padahal ada keturunan DM atau gejala-gejalanya itu sudah mengindikasikan ke DM, tapi kok hasilnya hasilnya kok agak mencurigakan. Itu bisa menggunakan oral glucose tolerance atau toleransi glukosa ini. Nah, indikasi OGTT ini yaitu jika ada riwayat DM dalam keluarga, kemudian ibu yang memiliki bayi lahir dengan BB yang 5 kg atau lebih ya, jadi baru lahir tapi bayi tersebut kok kelihatannya
besar, atau kemungkinan juga setelah beberapa bulan bayi tersebut kok peningkatan dan tubuhnya itu kok tidak wajar gitu ya. Kemudian obesitas tapi kok gulanya mencurigakan gitu hasilnya. Nah, dan OGTT ini tidak dilaksanakan apabila gula darah itu lebih dari gula darah puasa sudah terlihat jelas lebih dari 200 mg per sen atau per dl ya. Kalau di sini kasusnya oral glucose itu kalau misalkan ada hasil dari enzimatik ataupun darah tadi itu mencurigakan, yang harusnya tinggi tetapi kok tidak tinggi, itu harus dilakukan oral glucose tolerance. Oke, kita lanjut. Di sini caranya pasien harus puasa selama 10-12 jam lebih lama dibandingkan pemeriksaan gula yang sebelumnya ya. Kemudian ketika puasa ini langsung diambil darah puasanya. Ya tetap menggunakan, boleh pakai POCT maupun enzimatik. Kemudian si penderita setelah diambil darahnya tadi untuk pemeriksaan setelah puasa, kemudian langsung disuruh minum glukosa 75 gram, benar-benar pure glukosa. Nah, setelah 2 jam baru diambil darahnya lagi, jadi belum terisi makanan, hanya glukosa saja ya, asupannya glukosa aja selama 75 gram. Khusus biasanya ada rutan khusus glukosa ya, kandungannya glukosa 75 gram. Nah, setelah itu baru dilihat hasilnya. Normal apabila gula darah kembali normal setelah 2 jam, atau puncak darah itu pada setengah jam sampai 1 jam. Jadi sebelumnya sudah dilihat puasanya, diambil darahnya sama kemudian puasa. Apabila hasilnya normal lagi sama, berarti memang benar gitu. Misalkan tadi pas misalkan orang itu obesitas, kemudian dilihat darahnya sedikit gitu kan, tidak banyak gitu. Biasanya kalau orang obes biasanya cenderung ke gula darahnya tinggi, tapi ini gula darahnya naiknya cuma sedikit. Kemudian setelah melakukan OGTT tadi, ternyata hasilnya tetap sama dari pemeriksaan yang paling awal tadi, sebelum puasa, setelah puasa, dan setelah 2 jam BP tadi. Nah, itu normal. Tapi kalau misalkan ternyata malah dari 2 jam postprandial ya, setelah makan tadi malah tinggi, berarti itu mengindikasikan ke DM. Nah, ada juga pemeriksaan HbA1c atau HbA1 total. Apa sih HbA1c itu ya? Merupakan komponen utama dari hemoglobin ya. Hemoglobin glikat, suatu bentuk ikatan non-enzimatik karbohidrat dengan hemoglobin. Jadi ada di darah hemoglobin itu juga mengandung suatu glukosa ya. Jadi yang dicari adalah ini HbA1c untuk menentukan apakah gula penderita tersebut terkontrol atau tidak terkontrol dalam waktu 3 bulan. Jadi HbA1c ini digunakan sebenarnya untuk mengontrol dari pasien, dari penderita hiperglikemi ataupun yang sudah menderita DM. Nah, ini terbentuk dari glukosa yang terikat pada N-valin ujung rantai beta molekul hemoglobin ya. Jadi glukosa ini mengikat N ini. Jadi pada hemoglobin itu mampu mengikat suatu glukosa ya. Nah, hemoglobin yang mengikat glukosa dinamakan dengan HbA1c tersebut. Nah, penilaiannya HbA1c, seseorang prediabetes ini sekian, yang tidak diabetes sekian, kalau yang diabetes tinggi lebih dari 7%.
keterbatasan pemeriksaan HbA1c apabila orang tersebut mengalami anemia, kemudian hemoglobinopati dan keterbatasan biaya, karena HbA1c ini lebih mahal dibandingkan pemeriksaan yang lainnya. Keuntungannya, pasien tidak perlu puasa, kestabilan beranalitiknya tinggi, kurang fluktuasi hari ke hari selama sakit dan stres, jadi tidak terpengaruh ya. Dia hanya terpengaruhnya cuma anemia saja, karena kan prinsipnya HbA1c adalah ikatan glukosa dengan darah gitu. Nah, biasanya glukosa yang mengikat ini kan lebih dalam stabil, jadi puasa atau tidak puasa itu adalah kadar glukosa yang ada di dalam darah gitu. Jadi intinya dalam darah itu mengikat pada hemoglobin tersebut. Kendalanya juga bila pasien diperiksa di laboratorium berbeda dengan metode yang berbeda, ini juga suatu kendala bagaimana mutu dari kualitas lab 1 dengan lab yang lainnya, karena standarnya dari laboratorium satu ke laboratorium yang lainnya juga berbeda. Beberapa metode pemeriksaan HbA1c itu juga ada macam-macam ya. Ada metode affinity chromatographic, ada APLC, high performance liquid chromatography, metode electrophoresis, dan immunofructosamin. Itu juga ikatan protein dengan glukosa, masa paruhnya 1-3 minggu. Pemeriksaan sulit, sebenarnya juga ada pemeriksaan gula darah yang berdasarkan protein, tetapi ini sulit dan jarang dilakukan. Kemudian juga kalau untuk DM itu biasanya insulin ya yang akan diperiksa, dibentuk di sel beta Purlangers di pankreas. Nah, ini proinsulin dan menjadi insulin, dan C-peptid ya, rantai karbon pada peptid. Metode pemeriksaannya bisa menggunakan RIA, ELISA, dan EIA. Ini juga lebih mahal lagi ya. Kemudian C-peptid ya, itu bisa diukur DM itu selain glukosa juga C-peptid. C-peptid juga salah satu struktur dari glukosa ya, tapi lebih rumit lagi pemeriksaannya. Analisa gas darah, ini juga sampel adalah darah arteri. Ini khusus analisa blood gas, itu yang diambil adalah arteri dengan antikoagulannya adalah heparin ya. Kalau blood gas ini atau analisa gas darah itu yang diambil ya harus arteri, darah arteri, karena di arteri itu juga banyak kandungan gas CO dan O2. Nah, di sini prinsipnya, dan harus darah tersebut dari arteri harus digunakan antikoagulan heparin. Nah, di sini ya, kenapa harus pakai arteri? Karena pada arteri, pada gula itu juga ada proses oksidasi, sehingga inilah yang menjadi dasar pemeriksaan blood gas. Kalau biasanya karena ada kelainan pada proses metabolik di gula darah atau pasien DM tersebut, maka proses oksidasinya tidak lancar atau proses oksidasinya tidak normal ya, sehingga kadang terjadi asidosis metabolik ya, atau karena terlalu banyak oksidasi maka akan terjadi asam di dalam tubuh gitu. Makanya orang yang diabetes biasanya lebih asam ya aromanya, karena terjadi asidosis metabolik. Kemudian ada juga asam laktat darah ya kan, pada proses metabolisme juga ada pembentukan asam laktat. Ini juga menjadikan dasar untuk pengukuran dari suatu glukosa ya, penentuan hiperglikemi atau diabetes. Indikatornya asidosis laktat, ada hipoksia, misalkan ada shock. Jadi ini dilakukan ketika ada pasien DM yang sudah kronis. Nah, sehingga harus dilakukan pemeriksaan ini. Biasanya ada di rumah sakit. Nah, untuk untuk mata kuliah hari ini
Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila masih belum bisa dipahami, mari kita belajar bersama-sama untuk saling mencari tahu. Kalau gitu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.